Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat database perpustakaan di MySQL SAM. Untuk informasi buku dan peminjaman buku di perpustakaan yang terdiri dari dua tabel dengan menggunakan fungsi create, insert, select, update, dan delete. Pertama-tama kita buka dulu aplikasi SAM-nya, kemudian start Apache dan MySQL-nya, lalu kemudian masuk ke admin MySQL-nya. Setelah itu akan muncul langsung ke localhost yang di web. Yang pertama kita buat database-nya terlebih dahulu. Sebetulnya di SAM ini bisa langsung ke sini ya, basis data. Terus buat database-nya di sini. Tetapi saya akan membuatnya dengan MySQL-nya di sini. Untuk membuat database-nya yaitu dengan cara create database. Misalkan saya menamai database-nya dengan database perpustakaan dan diakhiri dengan titik koma. Setelah itu langsung saja kirim. Nah, database perpustakaannya sudah ada. Kemudian kita langsung masuk ke database perpustakaannya, lalu ke SQL-nya. Seperti soal yang pertama dijelaskan, yaitu buatlah tabel perpustakaannya, buatlah tabel bukunya. Dengan cara membuat tabelnya create tabel buku. Spasi, lalu kita masukkan yang tabel di kolom pertama itu adalah ISBN. Saya menggunakan tipe data bar chart di sini 50 cukup. Kemudian ISBN ini dijadikan primary key, koma. Untuk kolom keduanya yaitu judul buku. Tipe datanya saya samakan ya, varchar 50. Kolom ketiganya yaitu penulis. Sama ya, semuanya tipe datanya saya menggunakan varchar. Sudah penulis yaitu tahun terbit. Oh iya, di sini kita tidak bisa menggunakan spasi ya. Kalau mau juga menggunakan underscore seperti saya ini. Sudah tahun terbit yaitu penerbit. Nah, ketika sudah di akhir, kita nggak perlu lagi memakai koma, tapi kurung buka yang ini, ditutup di sini, kemudian titik koma, lalu kirimkan. Nah, di sini sudah saya buat tabelnya. Untuk melihat tabelnya yaitu di sini tabel buku. Nah, tabel buku di sini terdiri dari ISBN, judul buku, penulis, tahun terbit, penerbit. Lalu kemudian sekarang perintah yang kedua yaitu masukkan datanya ke tabel. Kita kembali lagi ke SQL-nya. Untuk memasukkan tabelnya yaitu untuk memakai insert ya, maaf. Insert into buku values. Enter saja supaya ke bawah biar rapi. Dan untuk memasukkan isi tabelnya, kita harus setiap kalimat harus memakai petik satu ya di awal dan akhir kalimat. Dari tadi ada 5 kolom, kita buat saja begini agar lebih mudah. Nah, di sini
sesuaikan dengan kolom pertama, yaitu tadi ISBN dengan nomor 978 1 9780 1 123 4 Nah, di sini kan tadi sesuai, harus judul buku yang kolom keduanya. Ini saya sesuaikan dengan soal yang sudah dibuat ya. Tahun terbitnya 2020. Penerbitnya Informatika. Sama ya, kita isi tabelnya dengan ada tiga buku. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Jangan lupa diakhiri dan diawali setiap kalimat memasukkan tabel dengan petik 1. Lisa Marlina. Tahun terbit 2019. Penerbitnya Penerbit Ilmu. Nah, jika masih ada yang harus dimasukkan, kita koma lagi. 1 2 3 5. Ketika terakhirnya selalu diakhiri dengan sintaks semikolon atau titik 2. 5 9 8 2 1 5 9 2. Database. Buku yang ketiga judulnya Database Design. Dan penerbitnya Ahmed Rahman. Tahun terbitnya 2021. Penerbitnya Textbook. Nah, setelah kita isi 3 data, lalu kirim lagi. Di sini saya sudah memasukkan isi untuk tabel tersebut. Nah, kemudian di sini kita lihat isi tabelnya dengan perintah select bintang from buku, karena tadi saya membuat database-nya database buku. Tabelnya tabel buku, maaf. Kita langsung kirim saja. Nah, ini tadi yang sudah saya buat di dalam tabel buku tersebut. Sudah ada ya. Setelah itu yang keempat adalah tampilkan buku yang diterbitkan pada tahun 2020. Kita masuk lagi ke SQL. Untuk menampilkan buku yang diterbitkan di tahun 2020, yaitu dengan cara select bintang from buku where tadi kan where tahun terbit. Nah, di sini kita isi 2020. Kemudian titik koma.
Lalu kita kirimkan. Nah, sekarang telah muncul kan buku yang terbitnya di tahun 2020 adalah ini. Judul bukunya Belajar SQL, penulisnya Joko Santoso dan penerbitnya Informatika. Langkah selanjutnya yaitu tampilkan buku dengan penulis Lisa Marlina. Caranya masih sama ya dengan tadi, yaitu select bintang from. Cuman beda di sininya aja. Penulis sama dengan yang dicari tadi, penulisnya Lisa Marlina. Setelah itu kirimkan. Nah, sekarang sudah muncul yang dicari, yaitu judul buku yang penulisnya Lisa Marlina, yaitu judul bukunya Pemrograman Python. Kemudian yang keenam adalah ubah judul buku dengan ISBN 9781234567891 menjadi pemrograman Python lanjutan. Oke, kita ganti. Tahu ini masuknya ya perintah update dengan cara update buku set judul buku, karena judul bukunya yang akan kita ganti sama dengan digantinya tadi kan pemrograman Python. Sekarang kita ganti di sini menjadi pemrograman Python lanjutan. Where? Kita coba kirimkan lagi. Nah, sudah update buku set judul buku satu baris penuh. Nah, untuk melihat updateannya kita lihat ke sini ke buku. Tuh, di sini yang tadi saya ganti sudah diupdate ya menjadi pemrograman Python lanjutan. Langkah yang selanjutnya ketujuh yaitu ubah penerbit buku Belajar SQL menjadi Informatika Press. Oke, kita masuk lagi ke SQL-nya. Update. Update tabelnya buku, set tadi penerbit, yang digantinya penerbit. Penerbitnya kita ganti menjadi Informatika Press. Where judul buku yang diganti adalah tadi Belajar SQL. Ini updateannya yaitu diganti menjadi Informatika Press dari asalnya Belajar SQL. Kita kirimkan saja langsung. Ini sudah ya. Kita lihat lagi di buku. Sudah update ya. Judul buku yang tadinya penerbitnya Informatika sekarang menjadi Informatika Press. Langkah selanjutnya adalah perintah ke-8 atau hapus buku dengan ISBN 97831598215. Hapus. Jadi kita akan menghapus buku yang ini ya. Kita masuk lagi ke SQL-nya. Kemudian untuk menghapus menggunakan perintah delete. Delete from buku, karena buku tersebut di dalam tabel buku. Where ISBN sama dengan 978
harus sesuai ya sama yang ada di tabel yang akan diganti. 8215 9216. Kita delete, kirim saja. Anda yakin oke di sini. Nah, ini bukunya sudah terhapus, kita lihat di sini ya. Nah, bukunya yang tadi sudah saya hapus satu. Kemudian langkah selanjutnya yaitu hapus semua buku yang diterbitkan penerbit ilmu. Berarti penerbit ilmu yaitu ini. Kita hapus juga ya. Balik lagi ke SQL. Sama. Kalau menghapus perintahnya delete from buku where penerbit, karena disuruhnya kita tadi penerbit. Penerbitnya yaitu penerbit ilmu yang akan kita hapus. Kita langsung kirim saja. Ya, ini buku yang penerbitnya adalah penerbit ilmu udah saya hapus, kita lihat di sini. Udah ada bukunya, tinggal satu. Kemudian untuk tugas selanjutnya yaitu membuat tabel satu lagi untuk peminjaman. Di sini kan baru satu tabel, cuman buku aja. Kita buat satu lagi untuk peminjaman. Kita masuk ke SQL lagi, create, karena untuk membuat menggunakan create tabel peminjaman, kurung buka. Langsung di sini di kolomnya mau ada apa aja. Saya sesuai di soalnya ya. ID peminjaman yang pertama. Untuk tipe datanya saya samakan dengan yang tadi. Disamakan semua, saya menggunakan varchar. Dan yang kolom pertama saya biasa dijadikan primary key. Yang kedua adalah ISBN varchar 50. Nama peminjam, varchar 50. Terus tanggal pinjam varchar 50. Untuk membuat tabel sama ya, seperti tadi pertama membuat tabel pertama, masih sama. Dan saya samakan juga tipe datanya. Mungkin cukup untuk kolom yang ada di tabelnya, kita kirim. Nah, di sini saya sudah membuat dua tabel. Tadi kan tabel buku yang ini saja, dan sekarang ada tabel peminjaman. Setelah itu langkah keduanya yaitu memasukkan data ke dalam tabel peminjaman. Kita masuk ke tabel peminjaman, lalu ke SQL-nya. Memasukkannya masih sama langkahnya seperti tadi membuat tabel yang pertama, yaitu menggunakan insert into peminjaman ya. Karena yang kedua ini mengisi tabel peminjaman. Samanya isinya 5 2 3 4 5 udah. Ini 1, ISBN nya 978 0 1 2 3 4 5 6 7
10 10. Dua, tiga, empat, lima. ID peminjamnya 2, ISBN nya 978 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1. Nama peminjamnya Budi Susanto, Budi Santoso. Keuangannya 2023 06 05. Kemudian tanggal kembalinya 2023 06 12. Nah, untuk tabel peminjamannya cukup diisi 2 saja. Lalu ketika sudah diisi, ini untuk mengisinya kita kirim langsung. Nah, ini sudah saya isi ya tabel untuk tabel peminjamannya. Nah, ini isi tabel dari peminjamannya. Yang ketiga yaitu menggabungkan 2 tabel, yaitu tabel buku dan tabel peminjaman. Ini akan kita lihatkan dengan digabungkan secara bersamaan. Gini caranya, kita masuk ke SQL, menggunakan select, masuk ke buku, titik, judul buku, koma, buku lagi, masuk ke tabel buku lagi, lalu pilih penulis. Kita munculkan semuanya yang ada di kedua tabel, kemudian koma, buku, titik, tahun terbit, koma, buku, masih di tabel buku, penerbit. Nah, udah, ini sudah habis yang bukan primary key-nya. Lalu kemudian peminjaman ID peminjaman, udah ID berarti nama peminjam ya, nama peminjam. Sudah nama peminjam itu tanggal pinjam, pinjaman, titik, tanggal kembali. Nah, kita di sini udah panggil semuanya yang ada di kedua tabel. Lalu from buku, koma, peminjaman. Nah, ini untuk buku dan peminjaman maksudnya. Where, karena saya di sini menggabungkannya dengan menggunakan where. Ada juga yang bisa menggabungkan dengan cara inner join. Nah, itu buku, ISBN, sama dengan sini peminjaman, titik, ISBN. Nah, ini kedua primary key-nya sudah. Untuk menggabungkannya setelah ini langsung kirim saja. Akhirnya muncul di sini kedua tabel di sini, karena sini kan judul buku, penulis, tahun terbit sama penerbit itu berada di tabel pertama di buku, dan ID peminjam sampai tanggal kembali ini berada di peminjaman. Ini hasil dari penggabungan kedua tabel tersebut.
Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.